Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fafidin, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kesempatan yang Allah berikan pada malam hari ini kita manfaatkan untuk melaksanakan agenda rutin kita, yaitu kajian tafsir Al-Quran. Hal ini merupakan satu bentuk syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan syukur ini akan memberikan satu nilai kebaikan, menambah pertimbangan dalam kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, malam hari ini nanti kita akan teruskan materi kajian kita surah Asy-Syams ayat yang ke-11. Seperti biasa, mari kita tilawah terlebih dahulu, murojaah bacaan kita pada surah Asy-Syams ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal-laili idza yaghshaha, was-samaa'i wa ma banaha, wal-ardi wa ma tahaha, wa nafsin wa ma sawwaha, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha, wa qad khaba man dassaha,
كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan murojaah bacaan kita ini akan memberikan kesempurnaan bagi yang belum sempurna dan akan menambah kebaikan bagi diri kita semuanya. Bapak Ibu yang berbahagia, ayat 11, kadzabat Tsamudu bitagwaha. Kadzabat Tsamudu bitagwaha. Kadzabat, jadi telah mendustakan, telah mendustakan. Siapa? Tsamudu, yaitu kaum Tsamud. Jadi kaum Tsamud telah mendustakan. Siapa yang didustakan? Yaitu Rasulnya. Bitagwaha, karena mereka melampaui batas. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ayat ini masih ada rangkaiannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Coba kita berpikir ke belakang, murojaah melihat ayat yang ke-8. Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pada ayat ini Allah mengilhamkan. Apa makna mengilhamkan kemarin? Menerangkan atau menjelaskan atau memahamkan. Allah memahamkan kepada apa? Yaitu kepada jiwa. Memahamkan apa? Memahamkan jalan, yaitu memahamkan kepada jiwa
jalan kefasikan, dan juga Allah menjelaskan jalan ketakwaan. Berarti ada berapa jalan? Ada 2 jalan yang Allah fahamkan kepada siapa? Jiwa. Nah, karena Allah telah memahamkan kepada jiwa itu 2 jalan, maka jiwa itu dipersilahkan untuk memilih. Apakah akan memilih jalan kefasikan atau akan memilih jalan ketakwaan. Tapi yang perlu difahami, pilihan itu akan membawa apa? Konsekuensi. Dan ternyata setelah Allah fahamkan kepada jiwa 2 jalan itu, benar ada jiwa yang memilih jalan ketakwaan, yaitu dengan cara menyucikannya, sebagaimana pada ayat 9, qad aflaha man zakkaha. Dan juga ada jiwa yang memilih tentang kefasikan, yaitu pada ayat 10, wa qad khaba man dassaha. Nah, maka ayat 9 dan ayat 10 ini konsekuensi memilih. Manakala orang yang menyucikan jiwanya, Allah berjanji sungguh mereka akan beruntung. Tapi sebaliknya, orang yang mengotori jiwanya, maka Allah katakan mereka akan merugi. Lah, ayat 11 ini Allah berikan satu contoh. Contoh apa? Contoh suatu kaum yang mengotori jiwanya. Siapa itu? Yaitu kaum Tsamud. Kazzabat Tsamudu bitaghwaha. Kaum Tsamud mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Jamaah yang berbahagia, tentunya dari ayat ini akan kita fahami tentang siapa kaum Tsamud, kemudian apa kelebihan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada siapa? Kaum Tsamud. Dan seperti apa bentuk mereka melampaui batas. Terus bagaimana setelah melampaui batas datanglah apa? Dakwah kepada mereka. Terus bagaimana sikap kaum Tsamud ketika menerima dakwah, dan seperti apa azab kaum Tsamud karena mereka melampaui batas. Malam hari ini secara singkat kita akan kaji beberapa poin tadi sebagai penjabaran dan penjelasan dari satu ayat surah Asy-Syams ayat 11. Mudah-mudahan bisa selesai dan tidak terlalu larut malam. Milih larut malam, memilih tidak larut malam. Hah?
nek arep milih larut malam kok yo elok men, nek arep milih ora sah larut malam kok langsung dibarke. Nah, jamaah yang berbahagia, ayat 11 ini menjelaskan tentang siapa tadi? Kaum Tsamud. Perlu kita ketahui, kaum Tsamud itu bermukim di daerah Al-Hijr. Jadi kaum Tsamud ketika itu bermukim di daerah Al-Hijr. Nah, terus saat ini posisi mukim mereka itu di suatu daerah yang dinamakan dengan Madain. Di mana letaknya? Madain Salih. Di mana? Yaitu satu wilayah pegunungan di antara Madinah dan Syam atau Syria. Jadi antara Madinah dengan Syam. Itu kaum Tsamud. Berarti tidak di wilayah kita, wilayah sana. Nah, terus kaum Tsamud ini umat Nabi siapa? Nabi Saleh. Jadi umat Nabi Saleh. Maka Nabi Saleh itu diutus kepada kaum Tsamud. Dalam ayat ini sebagai contoh manusia yang mengotori jiwanya. Nah, jadi ayat 11 ini sebagai contoh manusia yang mengotori jiwanya, yaitu siapa? Kaum Tsamud. Jadi Allah lukiskan kepada kaum Tsamud. Lah, seperti apa kaum Tsamud ini mengotori jiwanya? Yaitu dijelaskan di sini dengan kekafiran, kemaksiatan, terus mendustakan siapa? Rasulnya. Dan mereka melakukan tindakan-tindakan yang penuh dengan dosa. Nah, itu bentuk apa tadi? Bentuk apa tadi? Mengotori jiwanya. Maka pada ayat berapa di atas tadi? Ayat berapa? Ayat 9. Ada yang mengotori jiwanya. Maka digambarkan oleh Allah seperti kaum Tsamud ini. Jamaah yang berbahagia, Nabi Soleh itu dalam mengemban
tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala diberi yang namanya apa? Mukjizat. Tadi kan kaum Tsamud itu nabinya Nabi Soleh. Nah, Nabi Soleh diutus kepada kaum Tsamud itu dibekali oleh Allah yang namanya mukjizat. Dan mukjizat ini sebagai ujian bagi kaumnya. Yang namanya diuji itu nanti akan apa? Lulus atau tidak lulus. Maka nanti kita lihat sikap kaumnya ketika diutus Nabi Soleh, kemudian diberikan mukjizat, bagaimana menyikapinya terhadap mukjizat itu. Nah, apa mukjizat Nabi Soleh? Yaitu seekor unta betina yang dijelmakan oleh Allah dari sebuah batu yang besar. Jadi kapan lahir gitu, lahir dari batu yang besar. Batu itu merekah begitu, terus keluarlah unta. Itu mukjizat. Nah, ini sebagai pembuka. Nanti kita akan perdalam penjelasan-penjelasan di bawahnya. Lah, mukjizat itu apa? Yang selama ini kita ketahui, kita pahami, mukjizat itu apa? Jadi mukjizat itu satu perkara yang di luar kebiasaan. Mulai dikatakan sesuatu yang luar biasa, itu yang sering kita dengar kan, sesuatu yang luar biasa. Jadi maksudnya perkara yang di luar kebiasaan. Biasa enggak kalau yang namanya batu itu bisa melahirkan apa? Unta. Jero watu eneng untone. Itu biasa enggak? Enggak biasa. Maka itu namanya mukjizat, perkara yang di luar kebiasaan. Coba kalau kita berpikir mukjizat selain siapa? Nabi Soleh, itu semuanya di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan. Nabi Musa apa mukjizatnya? Tongkat. Tongkat bisa ngapa? Bisa membelah laut. Itu biasa apa di luar biasa? Luar biasaan. Iya. Maka mukjizat itu tidak bisa dipelajari. Nggak bisa dipelajari. Mengapa? Karena mukjizat itu adalah perkara yang di luar kebiasaan yang Allah tampakkan. Nah, berarti dari siapa ini mukjizat? Dari Allah. Dari Allah, maka nggak bisa dipelajari. Terserah maunya Allah. Yang Allah tampakkan kepada nabinya, pada utusannya. Jadi enggak setiap apa?
Enggak setiap orang diberi mukjizat, enggak. Ini hanya kepada utusannya. Nah, apa tujuannya? Kok utusannya diberikan satu mukjizat? Untuk mengokohkan dan membuktikan kebenaran mereka sebagai seorang nabi. Untuk membuktikan. Karena apa? Karena semua nggak mampu untuk melakukannya. Dan mukjizat Nabi Soleh ini dalam rangka juga untuk menandingi gimana? Hah? Menandingi gimana? Hah? Untuk mengimbangi apa? Keahlian kaum Tsamud. Jadi mukjizat itu Allah berikan dalam rangka untuk menandingi keahlian yang ada pada kaum Tsamud. Apa keahliannya? Mereka itu piawai. Bahasa piawai itu apa toh? Ahli dalam apa? Seni patung dari batu. Jadi tukang apa? Tukang mahat ya. Mahat itu bahasa Jawanya apa? Natah dari batu, pinter membentuk batu, dibentuk patung, pinter. Sehingga karena piawainya, ahlinya mahat itu, sehingga patung itu terlihat bagaikan hidup, saking elok, saking pinternya. Jadi seolah-olah patung itu hidup, piawai itu, tapi hanya seolah-olah. Seolah-olah ya apa toh? Kaya ning janjane enggak, hanya seolah-olah saja. Nah, untuk ngimbangi itu, untuk nandingi itu, maka mukjizat Nabi Soleh adalah menjelmakan apa tadi? Seekor unta betina yang itu benar-benar hidup dan benar-benar itu unta dari sebuah batu. Nek nggonmu rak mung seakan-akan, seolah-olah. Nah, koyo-koyo ini ditandingi, ini nyata sangka jero watu. Nek kowe pinter mahat batu-batu untuk membuat patung seolah-olah bisa hidup karena piawainya. Nah, untuk imbangi seperti itu Allah berikan unta betina, dan itu beneran yang keluar dari batu, dan itu di luar apa? Kebiasaan. Tidak akan ada yang bisa mengeluarkan unta dari dalam batu. Tur gede pisan. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mereka tidak mengakuinya. Wis sejak nabi-nabi yang lain
ketika mukjizat sebagai bukti kenabian itu dimunculkan dan itu nyata benarnya, tetap saja tidak mengakuinya, maka mereka itulah mengotori jiwanya, dan justru mereka berusaha untuk membunuhnya. Nah, ini nanti akan kita pertajam di ayat-ayat berikutnya. Ini cuplikan dari awal. Nah, itu kaum Tsamud dan Nabi Soleh. Kelebihan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum Tsamud. Di samping yang di atas tadi, kaum Tsamud punya kelebihan apa? Mengubah bumi. Jadi nek diukur teknologi luar biasa ketika itu. Mengubah bumi yang datar menjadi istana yang mempunyai hiasan yang begitu indahnya. Jadi kaum Tsamud waktu itu sudah bisa membangun satu istana. Kalau zaman kita kan dibanding dengan kondisi kaum Tsamud, perkembangan zamannya udah maju, pantas kan begitu toh. Kalau saat ini bisa membangun bangunan yang tinggi, pencakar langit, tapi ketika itulah kaum Tsamud sudah bisa membuat satu istana dan hiasan yang begitu indah. Dan juga gunung-gunung yang menjulang itu mereka ubah menjadi gedung-gedung yang indah. Gunung bisa dijadikan gedung. Nah, elok itu. Maka ketika dingin dia masuk ke situ, hangat kan? Udah panas, ya ke istana itu. Luar biasa. Waktu itu loh. Nah, ini digambarkan oleh Allah pada surah Al-A'raf ayat 74. Bisa penyen buka surah Al-A'raf ayat 74. Itulah kelebihan kaum Tsamud waktu itu. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin. Terus wa yawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha usuran wa tanhitunal jibala buyutan. Terus fadhkuru ala Allah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sudah kaum Ad, meneruskan dan memberikan tempat bagimu di bumi
kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar, ya kan? Dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah. Nah, seperti itu kepiawaian mereka itu sebenarnya dari mana? Dari Allah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah. Nah, Allah perintahkan seperti itu. Janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan. Nah, niki apa? Kelebihan. Sedangkan nikmat yang lain yang Allah berikan kepada mereka, negeri mereka itu memiliki keistimewaan dengan kesuburan tanah. Ini tanahnya subur. Tanahnya subur. Tanahnya subur. Lah yang namanya hidup di bumi, tanahnya subur. Juga posisi geografisnya yang berada di jalur perdagangan antara Syam dan Yaman, strategis. Jalur perdagangan terkenal Syam dan Yaman. Maka sampai dikisahkan li'ila fi Quraisy, nah, karena sering perdagangan antara Syam dan Yaman. Nah, letaknya jalur itu. Nah, karena seperti itu letak geografisnya membuat sumber kehidupan mereka melimpah dan makmur. Mula nek jenenge pengen apa? Pengen sugih. Mula dagango. Pengen sugih dagango. Iya. Nek ora bangkrut. Loh, enggak, kuncinya memang dagang. Mulai Rasulullah kan perintahkan itu. Silahkan kalau kamu ingin banyak harta, berdagang. Berdagang. Maka Abdurrahman bin Auf seperti apa dulu? Ini juga perdagangan. Semua berdagang. Maka jadi kaya raya. Nek petani kaya raya enggak? La yamutu wa la yahya. La yamutu wa la yahya. Urip ora, mati ora. Hai. Dagang bedino entuk duit, petani bedino ngetokke duit, ngono lho. Melimpah ruah dan makmur. Namun ini loh, seperti ini nikmat Allah berikan, namun kaum Tsamud membalas semua kenikmatan itu dengan menyimpang dari jalan Allah. Berarti apa? Dia kufur. Iya. Maka apa akibatnya nanti? Kalau dia mengotori jiwanya dengan bentuk kekufuran, dengan bentuk perusakan, kemaksiatan, nah mereka akhirnya diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kekufuran dan pengingkaran terhadap nikmat Allah. Apa bentuk azabnya? Nanti di akhir bahasan akan kita kaji secara khusus. Ini tadi apa? Ini tadi apa? Kelebihan dan
kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum Samud. Nah, sayangnya kelebihan dan kenikmatan itu mereka melampaui batas. Mereka kafir kepada Allah, tidak menyembah kepada Allah. Justru yang mereka sembah adalah patung. Nah, menjadikan patung itu sebagai sekutu bagi Allah. Kepada patung-patung itulah mereka berdoa. Beribadah, berdoa, dan mempersembahkan apa? Kurbannya, memberikan sikap tadarruk, merendahkan diri kepada siapa? Kepada patung. Itu bentuk melampaui batasnya kaum Samud yang Allah nukil tadi pada ayat berapa? Ayat 11, melampaui batas. Nah, karena awalnya Allah berikan apa tadi? Kelebihan, berikan apa tadi? Kenikmatan, terus mereka justru apa? Melampaui batas, maka diutuslah siapa? Seorang utusan untuk mendakwahi. Siapa tadi? Nabi Soleh. Masya Allah. Jadi nggak langsung dihancurkan, enggak. Ada apa? Ada utusan dulu yang memberikan dakwah. Nggak langsung dihancurkan, ajak, enggak, utus dulu utusan, didakwai dulu, baru nanti dielengke betapa banyak kelebihanmu, betapa banyak kenikmatan yang diberikan kepadamu, kenapa kamu justru malah melampaui batas. Dakwai dulu, utus seorang utusan, yaitu Nabi Soleh. Nabi Soleh itu seorang yang mulia, bertakwa, dan dicintai di kalangan mereka. Itu siapa? Awalnya. Karena apa? Nabi Soleh itu juga dari kaumnya dan terkenal apa? Mulia. Terkenal apa? Takwanya. Dan ketika itu dicintai oleh mereka, di kalangan mereka dicintai betul ketika belum diangkat jadi utusan Allah. Seperti Nabi Muhammad SAW awalnya juga begitu. Maka yang memberikan julukan Al-Amin siapa? Ya mereka itu sebenarnya. Wah, tapi setelah mendapatkan tugas untuk dakwah, berbalik 180 derajat. Ini juga begitu. Jadi diutuslah Soleh dari kalangan mereka dan faham. Mereka itu mengenal Nabi Soleh, orang yang mulia, bertakwa, mereka cintai. Nah, mulailah Nabi Soleh itu berdakwah. Apa dakwahnya? Mengajak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tadi dia menyembah apa? Patung. Nah, terdatang Nabi Soleh tinggalkan patung.
ibadahlah kepada Allah. Ketika mendengar ajakan Nabi Soleh, tinggalkan patung, jangan kau sembah patung, jangan kau berdoa kepada patung, jangan kau persembahkan kurbanmu kepada patung, tapi semua hendaklah kepada Allah. Ketika didakwai seperti itu bagaimana? Bagaimana komentarnya? Komentarnya Allah lukiskan di surah Al-A'raf ayat 73. Nah, surah Al-A'raf ayat 73. Apa komentar mereka ketika Nabi Soleh mulai berdakwah? Jadi dakwahnya ini apa? Dakwahnya apa? Ingin merubah secara total, tinggalkan patung, sembahlah Allah, berdoalah kepada Allah, jangan kepada patung, sampaikan kurbanmu kepada Allah, jangan disembahkan pada patung. Total. Yang awalnya mereka mengakui akan baiknya Nabi Soleh, tapi gareng ingin merubah. Apa komentarnya? Wa ila apa? Samuda akhahum salihan. Terus qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum hazihi naqatullahi lakum ayah fadharuha ta'kul fil ardillah wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum azabun alim. Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud. Siapa kami? Allah. Saudara mereka soleh. Jadi dari kalangan mereka sendiri. Jadi kalangan mereka sendiri, bukan dari yang lain. Maka kenal apa? Betul. Kenal betul. Kenal betul karakternya, sifatnya, kebaikannya. Kenal betul wong. Memang dari kalangan mereka kok. Ia berkata, siapa yang berkata? Nabi Soleh, hai kaumku. Nah, ini mulai apa? Mulai apa? Mulai dakwah, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan bagimu selain Allah. Mulai narik. Sungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Apa? Unta betina. Allah ini menjadikan tanda bagimu. Loh, itu di luar kebiasaan loh gue. Nah, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan yang apapun, karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih. Nah, ini satu dakwah siapa? Dakwah Nabi Soleh. Dan memang itu nabi-nabi yang lain dakwahnya begitu, menyeru untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana surah Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun.
Ini semua dakwah Nabi dan Rasul satu, apa? Untuk mengajak beribadah hanya kepada Allah saja, tinggalkan yang lainnya. Tapi apa kata kaumnya ketika mendapatkan dakwah seperti itu? Apa kata mereka? Gimana komentarnya? Dikisahkan dalam surah Hud ayat 62. Nah, tadi Nabi Soleh mulai berdakwah dengan dakwah seperti yang di atas. Terus kaumnya mengatakan bagaimana menanggapi dakwahnya. Nah, bagaimana ngomongnya pada surah Hud ayat 62. Qalu, terus ya salihu qad kunta fina marjuwa qabla hadza tanhana an na'buda ma ya'budu abauna wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Kaum Samud berkata, hai Soleh, sesungguhnya kamu sebelum ini, maksudnya sebelum ini apa? Sebelum dinobatkan oleh Allah sebagai nabi untuk berdakwah, sebelum ini adalah seorang di antara kami, kuwi padha raku janjane sadurunge, yang kami harapkan. Maksudnya piye yang kami harapkan itu? Yakni kami harapkan dirimu melebihi kami semua karena kemuliaan akhlak dan adabmu yang menyenangkan dulunya, gitu loh. Elok kowe dise, hebat kowe, gitu loh, menyenangkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami. Ya, itulah. Nek kita melihat sejarah nyaris sama. Semua para nabi dan rasul itu ditentang oleh siapa? Oleh kaumnya. Dan ketika belum mulai dakwah ya enjoy saja, baik-baik saja. Tapi ketika mulai dakwah, menyampaikan kebenaran, baru mulai muncul. Nah, karena seperti itu, maka diingatkan, nekat, Allah berikan azab. Nah, pas 1 jam. Di mana Allah lukiskan di surah Hud ayat 67. Nah, di surah Hud ayat 67. Nanti dipertajam di rumah saja. Hud 67 ini Allah azab mereka dengan suara keras yang mengguntur menimpa mereka, orang-orang yang zalim itu.
Akhirnya apa? Mereka mati bergelimpangan. Nah, suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim. Jadi dulu itu kan apa? Dipilai, nah, dipilai. Sing kena ya wong sing zalim-zalim tok. Nek saiki kena kabeh. Juga surah Al-A'raf ayat 78. Al-A'raf ayat 78. Allah azab mereka dengan apa? Dengan gempa. Dengan gempa. Dengan gempa. Akhirnya apa? Jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Yang terakhir surah Fusilat ayat berapa? 17. Tulis saja dulu, nanti dibuka di rumah karena waktu sudah 1 jam lebih. Apa di sini? Mereka disambar petir. Mereka disambar petir. Mereka disambar petir. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk azab yang diberikan kepada kaum Samud. Mudah-mudahan dengan kajian yang kita lakukan ini, kita akan senantiasa untuk apa? Menyucikan apa? Jiwa kita masing-masing. Karena mengotori akan berdampak kepada seseorang, menjadikan murka Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah gambarkan yang terjadi pada kaum Samud. Mudah-mudahan bermanfaat. 1 jam pas 9 kurang lebihnya, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.